Selanjutnya kita pelajari bagian membuat grafik fungsi, nanti dikaitkan juga dengan domain dan range fungsi. Contoh kedua kayak tadi ya, kita pertama menentukan nilai fungsinya untuk berapa nilai X ya. Ke tabel ini kita peroleh fx-nya ya. Maka kita punya pasangan-pasangan titik, pasangan titik koordinat ya. 3,8, 2,3, 1,0, 1, 1,0, 2,3 dan 3,8 ya. Kalau kita pakai tabel negatif 3,8 ya. Sini. Negatif 2,3, negatif 1,0, negatif 0, negatif 1 ini ya, 1,0, 2,3 dan 3,8. Kalau dihubungkan berupa parabola ya. Kenapa ini dihubungkan? Karena tadi domainnya adalah semua bilangan ini, tidak hanya titik-titik saja tapi semuanya ya. Jadi domainnya X ya. Berapa? Negatif hingga X hingga ya, semuanya. Sedangkan range-nya lagi, tapi hanya yang di sini Y-nya kan. Jadi Y lebih dari sama dengan negatif 1. Tuh. Domain dan range dan fungsi itu dan grafiknya ya. Nah, untuk menentukan suatu grafik itu merupakan grafik fungsi atau bukan, cara yang paling mudah adalah dengan menggunakan tes
garis vertikal ya. Jadi garis vertikal itu digunakan untuk menguji apakah suatu grafik itu merupakan grafik suatu fungsi atau bukan ya. Kalau dia fungsi, maka f itu hanya mempunyai satu nilai fx untuk setiap x-nya ya. Jadi nggak ada vertikal atau garis vertikal yang memotong kurva atau grafik dari suatu fungsi ya. Jadi tidak ada garis vertikal yang memotong lebih dari satu kalau di f fungsi. Jadi kalau a itu adalah anggota domain dari f, maka garis vertikal x sama dengan a hanya akan memotong di titik ini, a, fa saja. Hanya itu nilai fa, tidak ada nilai fa yang lain. Ya. Contoh yang paling gampang ya grafik yang berupa lingkaran ya. Lingkaran itu bukan grafik fungsi. Ya, karena ini ya, kalau saya potong dengan garis vertikal di situ contohnya ini ya, maka ada dua titik di situ yang dipotong oleh garis ini. Jadi ini bukan fungsi. Tetapi kalau saya menggambar seperti ini, ya bagian di lingkaran itu, ini, ganti warnanya biru ya, ini, sama bagiannya negatif 1 ini, maka ini grafik fungsi. Fungsinya apa ini? Y sama dengan akar 1 min x kuadrat. Atau fungsi yang lain. Kedua ini ya. Gambar yang ini. Ini ya. Sama. Ini juga fungsi. Rumusnya Y sama dengan negatif akar. Ini fungsi ya. Ini fungsi, tapi ini bukan. Kenapa? Karena kalau saya tes pakai vertikalan tes itu dimanapun ya hanya satu saja. Ini juga sama. Hanya satu titik yang terpotong pada kurva itu. Nah, ini salah satu cara menentukan apakah suatu grafik itu merupakan grafik suatu fungsi atau bukan. Ini beberapa contoh yang bisa Anda kerjakan ya. Nanti dikumpulkan di LMS Finesa. Ya. Kita lanjutkan ya sekarang dari grafik fungsi tadi ya. Ada beberapa karakteristik grafik fungsi yang nanti kita dapat klasifikasikan berdasarkan karakteristik dari grafiknya. Salah satu jenis fungsi itu adalah fungsi yang terdefinisi secara sepotong-sepotong atau piecewise defined function. Memang ada fungsi yang rumusnya itu didefinisikan dengan menggunakan beberapa rumus pada setiap bagian di domainnya ya. Jadi contoh yang paling mudah yaitu fungsi nilai mutlak. Ya. Anda tahu fungsi nilai mutlak
itu terbagi dua. Kalau X-nya non negatif, ya, ini fungsinya adalah Y sama dengan X. Tapi kalau X-nya negatif, fungsinya adalah Y sama dengan negatif X. Ya. Jadi kalau saya gambar Y sama dengan negatif X, untuk X yang sini, ya, itu seperti ini kan. Sedangkan untuk X yang non negatif ini, ya, grafiknya adalah itu. Ini contoh fungsi yang terdefinisi perbagian atau sepotong. Contoh lain, ya, contoh lain. Ini ada 3 bagian, ya. Ada X kurang dari negatif 2, antara negatif 2 sampai 0, dan lebih dari 0. Jadi ada 3 bagian dari domainnya, ya, yang memiliki formula atau rumus yang berbeda-beda. Tapi bisa beri contoh, rumusnya mudah, ya, Y sama dengan min X min 2, berarti grafiknya kan dengan gradian negatif 2 lebih dari 0, negatif tak hingga sampai sini, ya, sampai negatif 2. Dari sini sampai sini grafiknya seperti apa, itu kan. Oke, sedangkan dari negatif 2 sampai 0 ini bagaimana? Dia parabola, hadap ke bawah kan, 4 min, Y sama dengan 4 min X kuadrat. Bagaimana grafiknya? Motong di plus minus 2, tapi kita ambil yang negatif 2 sampai 0 saja, 0 dan itu kan. Ini harusnya kan ke bawah ini, ya, ini nggak saya gambar. Ini juga harusnya begini kan, ini kan, tapi nggak saya gambar, nggak perlukan itu. Dan di kanannya 0, yang ini domain ini grafiknya berubah gitu saja. Harusnya kan sampai sini juga, tapi ini sudah digambarkan oleh yang lainnya, gitu, ya. Contoh ketiga, coba lagi. Ini nilainya konstan negatif 3 untuk domain dari negatif tak hingga sampai negatif 3 sini. Oke, itu grafiknya. Tetapi ini ingat, ya, negatif 3-nya ikut. Jadi notasinya bulatan yang berisi. Terus dari negatif 4 sampai 3 sampai 4, ini sampai ini, ya, nilainya 0, tapi 0-nya negatif 3 nggak ikut, ya, tandanya. Dan di grafiknya 4-nya ikut, gitu. Penilaian 0, ya, ini ikut. Kemudian yang terakhir, domainnya lebih dari 4 ini, ya. Grafiknya bagaimana? Nah, ini kan 4-nya nggak ikut, grafiknya itu. Di grafiknya yang biru itu, ya. Ini itu bisa disebut fungsi tangga, ya. Itu salah satu jenis, ya,
fungsi yang terdefinisi secara sepotong. Yang kedua yaitu fungsi yang monoton naik atau turun. Ya, ada suatu fungsi yang naik terus dari kiri ke kanan. Jadi hitungan naik turun itu dari kiri ke kanan. Kemudian turun juga sama ya, dari kiri ke kanan. Nah, kapan suatu fungsi itu dikatakan naik atau turun? Jika pada domain ini, ya fungsi itu, kita setiap kali mengambil dua titik x1 dan x2 pada i, nilai fx1 itu kurang dari sama dengan fx2 ketika x1 kurang dari x2. Maka dia dikatakan fungsi yang naik. Jadi seperti ini kan. Kalau saya punya x1 di kirinya x2, gitu kan. Sedangkan nilai fx1 di sini, fx2 di sini. Ini kan. Gini misalnya. Nah, fungsi ini dikatakan naik. Nah, untuk setiap pengambilan x1, x2 di i tadi itu. Dan sebaliknya, kalau saya ambil x1 tetap ya di kiri x2, tetapi nilai fungsinya fx1 lebih besar sama dengan fx2 sini hingga grafiknya begini ya, maka dia dikatakan fungsi yang turun. Ingat, untuk setiap pengambilan ini ya, for any 2 points ya. Ada buku lain yang membedakan antara increasing dengan strictly increasing ya. Jadi saya pakai yang buku yang itu, jadi membedakan antara increasing dan strictly increasing. Kalau strictly increasing itu selalu lebih dari atau kurang dari ya, tidak ada sama dengannya. Jadi naiknya itu nanti ada contoh di belakang ya, bagaimana strictly, mana yang tidak strictly, atau increasing saja atau decreasing saja, dan ada strictly increasing atau strictly decreasing. Ini beberapa contohnya ya. Di fungsi yang pertama seperti ini. Ini yang saya maksud tadi strictly increasing tadi itu. Ya. Kan setiap saya mengambil x1 yang kurang dari x2, maka fx1 selalu untuk x1 kurang dari x2, ya, maka fx1 selalu kurang dari fx2. Ini adalah strictly increasing, atau bahasa Indonesianya increasing, naik tajam. Contoh kedua seperti ini. Nah, ini ada bagian yang sama di sini. Di sini ya. Sama. Jadi ini saya maksudkan ini untuk x1 kurang dari x2, x1 itu lebih besar atau sama dengan fx2. Ada yang ini, ya ada yang sama. Nah, itu. Ini decreasing, turun ya.
Kalau ini bagaimana? Nah, ini kan tidak naik maupun tidak turun juga ya, ada yang naik ada turunnya. Atau dapat saya katakan ini neither increasing or decreasing ya. Atau bisa saya katakan ya, untuk domain yang ini dia turun. Oke. Untuk domain yang itu sini naik. Kan? Naik atau ini? Naik ya ini ya. Tapi domain yang sini turun lagi. Naik. Bisa saja saya katakan for X kurang dari standar ya, maka increasing ya kan, decreasing. Jadi bisa dikatakan begitu. Jadi apa itu? 0 kurang dari dengan X kurang dari 6 misalnya increasing, X lebih dari 6 decreasing lagi. Bisa seperti itu ya. Tapi overall ini tidak naik maupun turun, bisa dirinci seperti itu per subinterval. Ada namanya fungsi yang grafiknya simetris dalam Semboya dikatakan dia fungsi yang genap. Dengan fungsi yang simetris dalam titik pusat, maka dikatakan dia fungsi yang ganjil. Dan secara matematis, fungsi genap itu nilai fungsi negatif X-nya sama dengan nilai fungsi fx-nya. Jadi contohnya, tadi kan kalau ini y sama dengan x kuadrat gitu kan. Jadi kalau x-nya sama dengan ambil negatif 1, ya jadi f negatif 1 itu sama dengan f1. Itu genap. Contohnya. Ya. Sedangkan untuk yang ganjil ya, jadi nilai tadi kan ganjil yang mudah kan fungsi 3 ya, ini jadi y sama dengan x pangkat 3, jadi f min 1 sama dengan min f1 kan.
Ini 1/3 kan negatif 1. Negatif dari X1 kan juga negatif 3, 1 juga. Ya. Nah, nama genap ganjil itu sebenarnya adalah pangkat dari X-nya. Kalau pangkat 2, pangkat 4 itu adalah katakan kunci genap. Karena sifat itu. Ya. Kalau pangkat 3, pangkat 5 itu juga ganjil namanya. Karena sifat ini. Itu 3 sifat dari fungsi ganjil genap tadi. Nah, silakan kerjakan latihan ini ya. Nanti dikumpulkan di LMS Finesa.